Oke, kali ini kita akan menyederhanakan akar dari 128. Adapun tujuan dari kita menyederhanakan itu adalah supaya angka yang di dalam tanda akar ini sama sekali nanti tidak bisa diakarkan lagi. Nah, jadi kita akan pakai dua cara ya. Cara yang pertama kita pakai pohon faktor. Jadi 128 kalau misalnya kita buat pohon faktornya berarti ini 2 dikali berapa? 2 dikali 6, 64. Kemudian ini 2 dikali 32, kemudian 2 dikali 16, 2 kali 8, 2 kali 4, dan yang terakhir adalah 2 kali 2. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk menyederhanakannya, kita lihat angka yang di sebelah kanan ya. Kalau yang di sebelah kiri kan angka-angka 2 ini. Yang di sebelah kanan ini 64, 32, 16, 8 dan seterusnya. Kita lihat angka di sebelah kanan ini apakah ada bilangan kuadratnya. Kalau ada, kita ambil yang paling besar. Nah, di sini kan ada 64 ya. 64 ini adalah bilangan kuadrat dari 8 kuadrat. Kemudian ini juga ada 16. 16 ini adalah 4 kuadrat. Kemudian ada 4 yaitu 2 kuadrat. Nah, kalau misalnya ada, jadi kita langsung ambil yang paling besar kiri kanan. Nah, jadi berarti kita ambil 64 dengan 2. Jadi 128 ini kalau kita sederhanakan adalah akar dari 64 dikali dengan 2. Ini ya kiri kanannya. Nah, kemudian kita langsung akarkan ya. Akar dari 64 adalah 8. Berarti yang tersisa di bawah tanda akar hanya 2. Jadi tinggal 8 akar 2. Nah, 2 ini udah nggak bisa lagi ya disederhanakan. Berarti tujuan kita sudah tercapai untuk menyederhanakan akar dari 128. Pertanyaannya, kalau misalnya nanti setelah kita lihat di sebelah kanan ini tidak ada bilangan kuadratnya, bagaimana? Loh kak, memangnya ada yang nggak ada bilangan kuadrat di sebelah kanannya? Ada. Kita ambil contoh 96. Misalnya kita disuruh menyederhanakan akar 96. Kemudian kita buat pohon faktor dari 96. Ini berarti 2 kali 4, 8. Kemudian 2 dikali 2, 4. 2 dikali 12. 2 dikali 6. Terakhir 2 dikali 3. Nah, kita lihat di sebelah kanannya. Sama sekali nggak ada bilangan kuadratnya kan? Nah, ini gimana kak caranya? Caranya kalau yang seperti ini, kita ambil langkah yang kedua. Yaitu melihat bilangan di sebelah kirinya. Tapi jangan sampai di pohon yang terakhir. Nah, jadi pohon yang terakhir ini jangan kita ikutkan. Jadi sampai pohon yang sebelum terakhir ini aja. Jadi caranya yang di sebelah kiri kita kalikan semua. 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi 8, kali 2 16. Nah, kan setelah kita sampai di sini tadi hasil kalinya adalah 16. Kita ambil yang kanannya angka yang ini. Jadi tetap kiri kanan. Tapi bedanya yang di kirinya sampai bawah, kemudian yang kanannya yang sebelum pohon terakhir yaitu 6. Jadi kalau kita sederhanakan akar 16 ini, hasilnya adalah 16 dikali 6. Akar dari 16 adalah 8. Jadi tersisa 6 sendiri ya. Jadi 8 akar 6. Sekarang kita akan pakai cara kedua. Ini cara pohon faktor ini merupakan cara pertama ya. Jadi cara keduanya kurang lebih sama sih seperti cara yang pertama tadi. Cuman bedanya di buku coret-coretnya kita bisa tulis bilangan kuadrat seperti ini ya. Supaya kita ingat. Caranya 128 ini kita bagi dengan bilangan kuadrat ini. Kita cari yang paling besar dan dia habis dibagi dengan 128. Jadi kalau hanya habis saja tapi bukan yang paling besar itu masih kurang tepat ya. Misalnya kita ambil yang ini 2 kuadrat yaitu 4. 128 bagi 4 itu habis juga dibagi. Tapi bukan 4 yang paling besar, masih ada di atasnya lagi. Yaitu adalah 64 atau 8 kuadrat. 128 bagi 64 adalah 2. Jadi kalau kita mau tulis dulu 128 dibagi 64 hasilnya adalah 2. Jadi yang kita pakai untuk menyederhanakannya yaitu ini pembaginya dengan hasilnya ya, yaitu 64 dengan 2. Jadi akar 128 berarti adalah 64 dikali dengan 2. Jangan lupa tanda akarnya. Akar 64 adalah 8. Yang tinggal di bawah tanda akar hanya 2. Jadi hasilnya 8 akar 2. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih.